Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat pada Bapak Dr. Iswadi MPD selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 1. Baik, pada kesempatan saya hari ini sebagai moderator dari kelompok 12 ingin memaparkan materi presentasi mata kuliah yang berjudul Proses-proses dan tahapan kewirausahaan. Sebelum kita memulai materi tersebut, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya sendiri Redo Darindra dan Akmal Fikri Al-Hafiz, Akmil Maulana Ramadan, dan Nabil Ajid. Untuk step yang pertama kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari kewirausahaan. Baik, kita di sini akan dijelaskan pengertian konsep kewirausahaan kepada Nabil Aziz. Kepada Nabil dipersilakan. Baik, terima kasih. Wirausaha adalah penggabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Jika diartikan secara harfiah, maka makna dari wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Secara sederhana, pengertian atau definisi wirausaha adalah suatu proses melakukan identifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan dibentuknya sebuah usaha. Yang kedua ada proses wirausaha. Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Menurut Sri Sulastri 2008, mengembangkan kewirausahaan diawali dari proses sebagai berikut. Yang pertama ada proses inovasi, yang kedua ada proses pemicu, yang ketiga ada proses pelaksanaan, dan yang keempat ada proses pertumbuhan berdasarkan analisis pustaka terkait kewirausahaan. Diketahui bahwa aspek-aspek yang diperhatikan dalam melakukan wirausaha adalah yang pertama ada mencari peluang usaha baru, lama usaha dilakukan, dan jenis usaha yang pernah dilakukan. Yang kedua ada pembiayaan. Di dalam pembiayaan ini ada pendanaan, jumlah dan sumber dana. Yang ketiga ada sumber daya manusia, tenaga kerja yang dipergunakan. Yang keempat ada kepemilikan, peran-peran dan pelaksanaan usaha. Yang kelima ada organisasi, pembagian kerja di antara tenaga kerja yang dimiliki. Yang keenam ada kepemimpinan, kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, proses, dan manajerial. Yang terakhir ada pemasaran, lokasi, dan tempat usaha. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan model wirausaha. Baik, di sini untuk yang pertama adalah mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan perannya sebagai berikut. Untuk yang pertama itu adalah kewirausahaan rutin, yaitu wirausaha yang di dalamnya itu melakukan kegiatan sehari-hari. Itu cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional.
Untuk yang kedua itu kewirausahaan apritres, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan pembukaan. Eh, Misalnya yaitu jika tidak terjadi equilibrium dalam penawaran atau permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Dan yang ketiga yaitu wirausaha inovatif, di mana wirausaha ini dinamis ya, bisa menghasilkan ide-ide atau kreasi-kreasi baru yang berbeda, seperti merupakan promotor tidak sengaja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, proses, hasil, sumber pengadaan dan organisasi yang baru. Baik, di sini kewirausahaan juga ada fungsi makro dan mikronya dalam wirausahaan. Yang pertama yaitu fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemicu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia. Kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global, yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang dinamis. Yang kedua yaitu fungsi mikro, di mana fungsi mikro berperan wirausaha yaitu menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berdatuk menciptakan nilai tambah dan usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman pada tahun 1977, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Baik, di sini ada inovator. Wirausaha berperan dalam menemukan, menciptakan. Pertama itu adalah produk baru, kedua teknologi baru, ketiga ide-ide baru, dan keempat organisasi usaha baru. Di sini juga ada plannernya, yaitu yang pertama perencanaan usaha, kedua strategi perusahaan, dan yang ketiga ide-ide dalam perusahaan. Baik, di sini karakteristik kewirausahaan akan dilanjutkan kepada saudara kita yaitu Akmil Maulana Ramadan. Karakteristik kewirausahaan. Kewirausahaan menunjukkan bahwa wirausahawan mempunyai karakteristik umum serta berasal dari kelas yang sama. Para pemula revolusi industri Inggris berasal dari kelas menengah dan menengah ke bawah. Dalam sejarah Amerika pada akhir abad ke-19, Heilbronner mengemukakan bahwa rata-rata wirausahawan adalah anak dari orang tua yang mempunyai kondisi keuangan yang memadai, tidak miskin dan tidak kaya. Adapun karakteristik wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik 2 gairah, 3 motivasi, 4 pengetahuan produk atau layanan, 5 kemampuan membangun relasi, 6 percaya diri, 7 optimisme, 8 visi, 9 pola pikiran tujuan, dan yang 10 pengambilan risiko. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang pertama yaitu ada tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, kegagalan dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. 6, kurangnya pengawasan peralatan. 7, kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Dan yang ke-8, tidak bisa menyesuaikan konsep. Di sini juga ada faktor keberhasilan dalam usaha.
Yang pertama faktor peluang, yang kedua faktor SDM, yang ketiga faktor keuangan, yang keempat faktor organisasional, yang kelima faktor perencanaan, 6 faktor pengelolaan usaha, 7 faktor pemasaran dan penjualan, 8 faktor administrasi, 9 faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, dan budaya lokal. Di sini kesimpulan akan dibacakan oleh Akmal. Baik, kesimpulannya di mana ada kemauan, usaha, kerja keras, dan berpikir maju, maka segala kesulitan akan menjadi kemudahan. Terbukti dengan kisah Bang Jaja yang dulunya susah payah membuka usaha, sampai meminjam uang untuk modal usahanya. Kini ia pun membuktikan ia mampu menjadi wirausahaan yang sukses. Hidup sulit dan sangat sederhana, tidak mematahkan semangatnya untuk berusaha sampai ia menjadi sesukses pun ia telah menjadi Bang Jaja yang ramah dan bersahaja. Dari gerobak kecil sampai menjadi warung yang cukup besar, ia raih dengan kerja keras dan berusaha memuaskan konsumennya, dan tak terhenti pula ia berkreasi untuk mengembangkan usahanya. Sekian, terima kasih. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.